Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Berkiranya Roh Kudus menuntun dan memimpin kita hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Betapa Tuhan baik bagi kami, betapa Tuhan melawat kami, betapa Tuhan mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu bersama-sama dengan saudara seiman di rumah-Mu Tuhan. Itu karena sebuah kerinduan, karena kami mau lebih mengasihi Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, mengalami pertemuan dengan-Mu dan mengalami jamahan-Mu lagi. Hingga kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami ditolong dalam setiap pergumulan kami. Kami diinsafkan atas setiap pelanggaran kami. Urapi kami pribadi lepas pribadi hari ini sepanjang ibadah kami. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kiranya harum di dalam pemandangan Tuhan, baik Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita sembah Tuhan. Biar kita boleh mengalami kepenuhan lagi di dalam Roh Kudus. Shikina rala bakaya kashikina rala maya shikina rala maya kashane. Serindu sungaimu, demikianlah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi daku dengan urapan baru. Bersama-sama katakan lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi
Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia menyertai kami. Bukan dengan kuat dan hebat kami ya Tuhan, namun oleh Roh-Mu yang menopang kami, Roh-Mu yang memimpin kami hingga kami ada hari ini.
Kami rindu Engkau Roh Kudus, kami rindu Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Sebab firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Berfirman Engkau bagi kami, urapi kami Tuhan, urapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, the fire of Pentecost ya. Pentakosta artinya hari ke-50 ya. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Hari Pentakosta ialah hari pencurahan Roh Kudus sekaligus hari penggenapan janji Yesus Kristus untuk mengutus Roh Kudusnya kepada para pengikutnya. Sekali lagi, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaannya ialah apakah sebelumnya atau pada perjanjian lama Roh Kudus itu belum pernah dicurahkan? Jawabannya ialah sudah ada, tetapi sifatnya kontemporal atau sewaktu-waktu. Dan hanya kepada sekelompok orang atau hanya kepada orang tertentu. Ya. Dan tidak terus menerus. Tetapi pada hari Pentakosta, sejak hari Pentakosta sampai hari ini, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang yang percaya dan rindu akan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah satu pribadi. Ia eksis, ia nyata, sekalipun tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi ia nyata, ia adalah Allah itu sendiri. Ya, bagian dari Allah Tritunggal dan tidak lebih kecil dari Allah Bapa. Ia sehakikat dengan Allah, sama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan yang menjadi ayat emas kita di bulan ini, yaitu Yohanes 16 ayat 13 sampai yang ke-15 ya. Ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia di sini adalah Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, tujuan utama masuknya Roh Kudus ke dalam kehidupan orang-orang percaya ialah untuk mengubah kehidupan orang percaya itu ya. Untuk menjadikan orang-orang percaya itu menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui hingga sempurna seperti Yesus Kristus. Ya. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu berubah. Mungkin kita punya kerinduan untuk berubah. Ya, hari ini kita bisa berubah atau besok kita bisa berubah. Tapi seiring berjalannya waktu kita akan lemah, ada godaan, ada rasa bosan, ada rasa malas, ada tantangan. Sehingga kita tidak bisa berubah seperti yang kita harapkan. Dan kita sudah janjikan sebelumnya, seiring berjalan waktu kita akan lemah. Tetapi dengan masuknya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, membaharui kita. Membaharui apa? Membaharui pola pikir kita, membaharui karakter kita, membaharui jiwa kita, membaharui semangat kita, membaharui emosi kita, ya, membaharui hati kita hari demi hari, membaharui kebiasaan kita. Ya. Di sini saya akan paparkan bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya buat di sini ada 16 yang saya teliti ya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah penolong. Ya, ini tidak usah kita buka. Ya, Roh Kudus dalam bahasa Yunani itu ada parakletos yang artinya adalah pembela atau penolong. Lalu penasehat ya,
penolong, penasehat. Ya, dia menolong kita, dia membela kita, menolong kita saat kita lemah, menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kebenaran, menolong karena kita ini manusia itu daging itu lemah ya, tapi roh penurut. Jadi roh itu yang menolong kita. Saat kita lemah, saat kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan, melakukan kebenaran, melakukan firman, melakukan sesuatu, Roh Kudus yang menolong. Ya, ada banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi Roh Kudus itu menolong kita. Ya mungkin secara dunia kita tidak mampu sendiri. Dengan keadaan kita yang sangat terbatas, punya banyak kelemahan, kita tidak mampu melewati hari demi hari dengan benar, tetapi Roh Kudus itu menolong kita ya. Yang kedua adalah penghibur. Ya. Saat kita mengalami kesedihan atau mengalami kesusahan, Roh Kudus itu menghibur kita dengan mengatakan bahwa ya di balik kesusahan ini ada berkat, ada mahkota bagi orang yang sudah lulus dari kesusahan-kesusahan yang harus kita alami di dunia ini. Jadi sehingga dengan peranan Roh Kudus dalam hidup kita, kita terhibur saat kita susah, saat kita sedih, saat kacau balau hati kita, saat banyak harus kita hadapi persoalan-persoalan, ya Roh Kudus itu menghibur kita. Ya, yang ketiga adalah memimpin kita. Ya, kita dipimpin, kita dituntun, kita diarahkan kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita perbuat. Itu ya. Ya, kalau domba itu tidak ada pemimpinnya bisa tersesat, bisa masuk jurang, bisa masuk ke parit dan bisa lari dari jalur. Tetapi dengan adanya seorang pemimpin, gembala, ya Roh Kudus itu memimpin kita. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan salah jalur jika Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya. Ya, sebab peranan Roh Kudus itu memimpin, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Lalu yang keempat adalah menyadarkan atau menginsyapkan. Ya, manusia itu diinsyapkan akan dosa. Ya, Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan orang percaya, menginsapkan akan dosa sehingga manusia itu sadar akan dosa, akan kesalahan yang diperbuat sehingga dia mau segera bertobat ya dan kembali kepada Yesus. Ya, yang kelima adalah memberi kuasa. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8 saat kita bersaksi, saat kita memberitakan Injil, ada kuasa dalam kesaksian kita. Saat kita mendoakan sesuatu, doa kita itu berkuasa. Saat kita mengucapkan sesuatu, kata-kata kita itu, ucapan kita itu berkuasa. Ya, sebab Roh Kudus itu memberi kuasa. Yang selanjutnya yang keenam adalah menguatkan dan meneguhkan. Ya, ya, saat kita lemah, kita dikuatkan. Saat kita bimbang, ragu, kita diteguhkan hati kita. Ya, kadang dalam perjalanan kerohanian kita ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Kita sudah berjuang mungkin, tetapi kenyataan tidak seperti yang kita rencanakan. Lalu mulai hati kita ragu. Tetapi Roh Kudus itu meneguhkan hati kita kembali, menguatkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Ya. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah mengajari. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Kita diajari akan hal-hal yang kita tidak pahami. Banyak hal di dunia ini yang tidak kita mengerti. Yang tidak kita pahami. Tetapi Roh Kudus itu memberikan kita sesuatu untuk memahami ya. Memberikan kita pemahaman akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini banyak hal yang tidak kita dapat kita mengerti dengan akal kita. Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita diberi pengertian apa arti daripada kalimat-kalimat firman ayat demi ayat. Sehingga kita mengerti apa tujuan dan maksud daripada teks tersebut. Sebab kalau kita mengandalkan logika kita, banyak yang tidak kita pahami. Banyak juga yang bertolak belakang dengan akal kita, karena akal kita ini terbatas, ya, tidak sanggup kita memahaminya. Tetapi Roh Kudus mengajari, ya, mengajari apalagi, mengajari kita untuk melakukan sesuatu saat kita menghadapi jalan buntu. Mungkin kita sudah, ya,
frustasi, tidak mengerti apa-apa. Tetapi Roh Kudus itu mengajari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ya. Lalu yang selanjutnya adalah mengingatkan. Dalam Yohanes 14:26 juga. Kita diingatkan oleh Roh Kudus akan segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada kita. Yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan. Ya, jikalau kita kadang ingin mulai melenceng, kita diingatkan. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh begitu. Firman Tuhan mengatakan harus begini. Ya, kita diingatkan akan firman. Kita diingatkan akan hal yang benar. Karena daging ini sering sekali ingin melakukan kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan daging. Tetapi Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kita diingatkan akan hal-hal yang benar. Untuk tidak melenceng, untuk tidak tergoda, untuk tidak jatuh, dan untuk tetap berada dalam kebenaran. Yang ke-9 adalah peranan Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Dalam Roma 8 ayat 26. Sesungguhnya kita tidak pintar berdoa. Tetapi Roh Kudus itu membantu kita apa yang harus kita doakan. Apa yang harus kita ucapkan dalam doa kita itu. Makanya sangat beda jelas perbedaan orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Cara berdoanya itu beda dan terasa banget gitu ya. Orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus itu bisa kehabisan kata-kata berdoa. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu Tuhan akan bantu, Roh Kudus akan bantu dia mengucapkan doanya. Gitu, sehingga dia tidak terbantah-bantah dan juga tidak takut. Ya, saya kadang geli melihat orang ya dalam perkumpulan-perkumpulan STM gitu, ketika disuruh berdoa, saling beralasan, saling nunjuk, dan bahkan ada yang lari ke dapur supaya tidak ditunjuk berdoa gitu. Itu karena apa? Karena tidak penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kalau penuh dengan Roh Kudus, siapapun yang menunjuk, kapanpun dia di kumpulan kecil, di kumpulan besar, dalam keadaan apapun itu, pagi, siang, malam, apapun itu, pasti dia berani berdoa. Karena dia tahu Roh Kudus yang akan mengajari dia berdoa dan tidak akan malu dan tidak akan terbata-bata doanya di hadapan Tuhan ya. Ya, yang selanjutnya yang ke-10 adalah menyertai atau melindungi. Yohanes 14 16 sampai 17, ia akan menyertai. Ya, kita disertai oleh Roh Kudus, kita dilindungi ya. Jadi orang percaya tidak perlu takut lagi karena apa? Karena ada Roh Kudus yang melindungi, menyertai kita. Melindungi kita dari segala yang jahat, menyertai kita dari segala yang buruk. Kita tidak perlu merasa sendiri lagi. Karena apa? Ada Roh Kudus yang bersama kita. Menyertai artinya kan beserta, bersama, menemani kita di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun mungkin manusia tidak ada bersama dengan kita ya. Bahkan sahabat mungkin sedang sibuk tidak bisa bersama kita. Tetapi Roh Kudus itu selalu ada, menyertai, menemani kita senantiasa. Yang selanjutnya yang ke-11 adalah mengilhamkan ya. Mengilhamkan, mewahyukan, ada dalam Yohanes 16 13 ya. Diilhamkan akan hal-hal yang akan datang ya. Pak Luk sudah singgung ya. Roh Kudus itu memberitahukan akan apa yang akan datang begitu ya. Bagi orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya jikalau ada sesuatu kejadian itu bukan lagi hal yang mengejutkan bagi dia. Karena Roh Kudus itu sudah mengilhamkan. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat firasat ya, bisa juga lewat audible gitu ya. Jadi orang percaya itu sebenarnya tidak lagi terkejut oleh karena kejadian-kejadian peristiwa tragedi. Tidak, karena Roh Kudus itu kalau kita intim dengan Roh Kudus, intim dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Baik itu mungkin suka maupun mungkin duka ya. Dan saya pribadi juga baru mengalaminya ya. Sehingga saya tidak terkejut dan berkata wow, tidak lagi. Karena Roh Kudus itu sudah mengilhamkan lewat hal-hal yang tidak bisa saya ucapkan ya satu persatu ya. Oke, jadi Roh Kudus itu mengilhamkan, mewahyukan, memberitahukan apa yang akan terjadi. Mungkin sifatnya bisa besok, maksudnya sementara, atau bisa juga untuk masa yang akan datang masih jauh sekali lagi, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang ke-12,
peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah mengurapi. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya, orang yang penuh Roh Kudus itu akan penuh dengan urapan. Urapan untuk apa? Ya, urapan ketika seseorang itu melayani Tuhan atau mungkin mengajar. Melayani Tuhan gak harus di gereja ya, bisa juga dimanapun, di tengah lingkungan, di masyarakat atau di sekolah mungkin ya. Ya, ketika seseorang itu bekerja atau mengatakan sesuatu, ada terasa kehadiran Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Bisa mungkin dengan suara kuat dia mengatakan sesuatu atau memimpin pujian atau berkhotbah atau mengajar. Tapi kata-katanya itu terasa hampa. Terasa kosong. Sama seperti pidato-pidato yang di luaran sana. Gitu ya. Ketika mengajar mungkin ya orang akan melamun. Orang akan ngantuk, orang akan ribut sana sini. Karena apa? Karena tidak ada urapan dalam diri seseorang itu. Gitu. Terasa itu ya. Dan kita yang penuh dengan Roh Kudus itu juga sangat bisa merasakan itu. Apakah seseorang itu punya urapan atau tidak. Dan terlihat juga itu dari pendengar, dari audiens ya. Atau dari jemaat. Apakah jemaat juga bisa merasakan saat seseorang itu melayani di depan gitu ya. Makanya betapa pentingnya kita mengalami hubungan intim dengan Roh Kudus supaya selalu ada urapan. Sehingga ketika kita melayani, ya ada urapan Allah ya. Lalu yang ke-13 adalah memberi keberanian. Ya, memberi keberanian. Ketika murid-murid Yesus sebelum dicurahkan Roh Kudus kepada mereka, mereka takut. Ya, mereka takut. Ketika ada ancaman mereka takut, ketika Yesus disalib mereka lari semuanya. Tetapi begitu Roh Kudus dicurahkan, semua murid-murid Yesus berani bersaksi. Yang tadinya pengecut, yang tadinya pemalu, yang tadinya penakut, sekarang mereka pemberani bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu tidak takut kepada siapapun. Bahkan kepada setan pun tidak akan takut. Karena apa? Dia diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk menghadapi semuanya itu. Mau orang pejabat tinggi kah? Mau yang dikatakan orang pintar kah? Mau siapakah itu namanya? Iya, tidak akan takut menghadapinya. Ada Roh yang berikan keberanian. Yang ke-14 adalah, ya ada banyak ini ya. Memberi karunia. Ya, memberi karunia. Karunia itu hanya diberikan Roh Kudus kepada orang percaya, atau dengan kata lain hanya kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada tubuh Kristus untuk membangun tubuh Kristus. Itu karunia ya. Nah, jadi di luar gereja, di luar tubuh Kristus tidak ada karunia ya, karena Roh Kudus yang memberikan karunia, kemampuan ilahi ya. Ya, Roh Kudus itu memberikan karunia. Ada begitu banyak karunianya, karunia mengajar, ya, karunia menyembuhkan, karunia hikmat, karunia iman, karunia menasihati dan lain sebagainya. Karunia murah hati dan lain sebagainya di dalam Roma dan Korintus ya. Jadi karunia Roh Kudus itu memberikan karunia. Ada diberikan kepada orang tertentu hanya satu, ada dua, ada empat, ada banyak, bisa sampai 10 sampai 14 mungkin ya, sampai semuanya diberikan ya. Itulah Roh Kudus memberikan karunia. Sekali lagi karunia itu kemampuan ilahi. Jadi orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus itu tidak ada memiliki karunia ya. Karena karunia itu kemampuan ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, jikalau ada orang yang bisa menyembuhkan itu bukan dari Roh Kudus ya. Itu dari dunia ini atau dari kuasa kegelapan ya, yang tidak benar, yang menipu. Yang ke-15 adalah membaharui. Ya, dibaharui hati dan jiwa serta pikiran kita. Seperti pendahuluan tadi saya katakan Roh Kudus itu membaharui hati kita. Itu terdapat dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Dan yang ke-16 yang terakhir adalah memerdekakan. Ya, memerdekakan artinya adalah membebaskan manusia itu dari belenggu dosa. Yang tadinya masih terikat dengan kenikmatan-kenikmatan daging. Misalnya masih merokok. Tetapi begitu penuh dengan Roh Kudus pasti dia membebaskan seseorang itu dari keterikatannya, dari rokok, atau mungkin dari minuman keras, atau mungkin dari dosa-dosa lain ya. Atau mungkin dosa-dosa yang selama ini terikat dia dengan itu gak bisa lepas dari hobinya mungkin. Tetapi dengan
hadirnya Roh Kudus dia dimerdekakan. Bahkan bisa juga dari keterikatan beban pikiran, terus pikirannya terikat oleh suatu hal gitu ya. Atau terikat dengan ya sakit hati, terikat dengan akar pahit. Roh Kudus itu bisa memerdekakan setiap orang percaya. Dari beban pikiran, dari akar pahit, dari benci, dari rasa marah, dari rasa bersalah. Dimerdekakan ya, dilepaskan. Itulah peranan Roh Kudus. Nah, selanjutnya saya akan bahas dampak dari dipenuhi Roh Kudus itu adalah ya ini dia ya, tujuan dipenuhi Roh Kudus bukan untuk membanggakan diri kita sendiri supaya kita nampak hebat ya, tetapi supaya kita bersaksi ya, bersaksi tentang Injil Kristus ya, berani bersaksi, menyatakan kebenaran, menegur kesalahan. Ya, bukan ketika ada orang bersalah lalu kita diam-diam, tetapi kita diberi keberanian menyaksikan yang benar ya. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan hidup itu akan kelihatan ya, kelihatan. Nah, jadi jikalau ada orang mengaku udah penuh Roh Kudus tapi hidupnya masih sama seperti dulu, itu belum penuh. Mungkin hanya sekali saja dia mengalami baptisan Roh Kudus lalu tidak dilanjutkan, lalu dia tidak continue melekat kepada Tuhan. Ya, maka hidupnya akan sama seperti dunia ini, seperti sebelumnya. Tetapi kalau orang yang penuh Roh Kudus dan continue dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan, akan kelihatan perubahan hidup. Perubahan hidup itu mulai dari ucapannya, lalu dari penampilannya, dari perbuatannya sehari-hari, lalu dari kinerjanya ya, dari kinerjanya akan kelihatan hasilnya pasti beda. Ya. Lalu yang ketiga dampak dari dipenuhi Roh Kudus itu adalah fokus hidupnya ialah Tuhan. Bukan lagi memikirkan diri sendiri, bagaimana supaya aku sukses, bagaimana supaya aku terkenal, bagaimana supaya aku dipakai, bagaimana supaya aku diangkat, bagaimana caranya supaya aku yang naik ke atas. Bukan seperti itu lagi, tetapi orang yang sudah penuh Roh Kudus itu fokusnya adalah Tuhan. Dia tidak lagi melihat iri kepada orang lain atau tidak melihat Sianu itu kenapa tidak melayani, Sianu itu kenapa dipakai, Sianu itu begini begono, dia bisa nggak hadir, kenapa aku begini, nggak lagi. Mau orang lain hadir atau tidak, aku tetap hadir. Mau orang lain setia atau tidak, aku tetap setia. Mau apapun yang terjadi, mau dihina kayak aku karena aku terbatas, fokusku adalah Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan dimuliakan, itu yang dipikirkan. Ya, jadi dampak daripada kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah dia selalu memikirkan apa yang dapat aku berbuat untuk Tuhan. Oke, aku tidak punya gelar. Oke, aku tidak punya ilmu teologi. Oke, aku tidak punya skill main musik. Oke, aku tidak punya skill ini dan itu. Tetapi apa sih yang bisa aku perbuat untuk kemuliaan Tuhan? Pasti dia berpikir. Karena Roh Kudus itu ketika masuk dalam kehidupan seseorang tidak diam saja. Tetapi dia bekerja dalam kehidupan seseorang itu. Lalu seseorang itu akan berpikir, apa ya? Apa ya lebih lagi? Lebih lagi apa selain yang bisa kulakukan selama ini? Apalagi yang dapat kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, dia tidak akan puas dengan pelayanannya yang biasa-biasa saja. Pasti dia akan meningkatkan bagaimana supaya Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Itu dia ya. Jadi dampak dari dipenuhi Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya berani bersaksi, perubahan hidup terjadi. Perubahan apa? Ya, dia akan menghasilkan buah roh itu ya. Nah, jadi jikalau ada orang ya hanya menuntut buah roh, ya gak mungkin bisa seseorang itu berbuah kalau tidak dipenuhi dulu. Gitu ya, dipenuhi dulu, menyala dulu apinya lalu bisa berbuah ya. Jangan kita tuntut terus berbuah, tidak akan bisa berbuah. Sama seperti pohon ya, tidak akan bisa berbuah dia kalau tidak tumbuh dewasa, kalau tidak disemprot, dipupuk, diberi disiram, dan tidak disediakan apa yang diperlukan untuk itu, tidak mungkin berbuah ya. Demikian hidup orang percaya itu ya harus dipenuhi dulu dengan Roh Kudus, harus menyala dulu apinya baru bisa berbuah ya. Ya, selanjutnya kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya, ada dikatakan di sana, janganlah padamkan roh. Nah, tema kita kan the fire of Pentakosta ya. Api Pentakosta itu janganlah hanya di bulan Pentakosta ini. Api Roh Kudus itu menyala di hidup kita jangan hanya saat-saat pencurahan Roh Kudus.
Tetapi biarlah terus menyala. Bahkan kenapa ada keluar ayat ini, janganlah padamkan roh. Ya karena memang api itu bisa padam ya. Coba lihat, coba apa nextnya? Ya, ada di sini saya cantumkan ya, teori segitiga api. Nah maksudnya di sini adalah api itu bisa menyala jikalau 3 elemen ini lengkap. Yaitu yang pertama adalah ada bahan bakarnya, ada sumber panasnya, ada oksigen. Nah demikian dengan api Roh Kudus dalam kehidupan seseorang bisa menyala jika kita dekat kepada sumber panas itu, sumber api itu. Siapa sumber api itu? Yaitu Roh Kudus. Lalu bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah hati kita. Kalau kita tidak membuka hati, dia tidak akan datang juga. Walaupun dekat dengan sumber panas, kalau tidak ada bahan bakarnya, nggak bisa menyala. Lalu yang ketiga di situ adalah oksigen. Artinya adalah jika di ruangan itu cukup oksigen, ya, maka bisa dia menyala api itu. Tetapi jikalau di ruangan itu misalnya tidak ada oksigen, walaupun ada bahan bakar dan ada sumber panas, dia tidak akan bisa menyala. Misalnya udah menyala kian misalnya, ada api. Lalu kita tutup dengan batu atau dengan benda, dia akan mati. Atau menyala dia juga penuh dengan barang-barang, benda-benda tajam, benda-benda tumpul di sekitarnya, tidak akan bisa menyala. Atau kita taruh tanah di situ, gak akan bisa menyala. Demikian dengan api Roh Kudus di hidup kita. Kalau kita tidak memberi ruang kepada Roh Kudus, tidak memberi waktu untuk Roh Kudus, api Roh Kudus itu akan padam. Jikalau dia disiram dengan, api itu kalau disiram dengan air, dia akan padam. Ya demikian api Roh Kudus dalam hati kita. Kalau kita masuk dalam dosa, otomatis api itu akan padam. Sebab Roh Kudus dengan dosa tidak bisa bersatu. Yang kudus dengan najis tidak bisa bersatu. Seperti api dengan air tidak bisa bersatu. Demikian api Roh Kudus di hati kita. Kalau kita bermain-main dengan dosa, melenceng dari kebenaran, maka api itu akan padam. Jadi kalau kita menjauhkan diri dari pelayanan, menjauhkan diri dari firman, menjauhkan diri dari peribadatan, api itu akan mati. Nah jadi jangan padamkan roh. Karena apa? Karena roh itu bisa padam, bisa mati. Bisa mati api itu dalam, api itu bisa mati kalau salah satu elemen itu tadi bisa tidak ada ya. Demikian jangan lagi kita memadamkan roh, artinya mari kita berikan hati kita untuk Roh Kudus. Lalu kita berikan ruang dan waktu. Nah ada banyak orang berkata begini, aku memang tidak datang, aku memang sibuk, tetapi hatiku tetap ke Tuhan. Itu bohong ya, itu nol ya. Karena tidak bisa hanya hati kita ini, ya hatiku ke Tuhan kok. Tapi kita tidak memberikan ruang, tidak memberikan waktu untuk Tuhan. Ya, jikalau hati kita berikan ke Tuhan, ke Roh Kudus, maka kita juga akan menyediakan ruang dan waktu untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan. Ya nggak bisa dong kita sambil mencangkul, ya orang-orang kampung ya mencangkul. Atau sambil bekerja di depan laptop, lalu kita bilang aku ibadah kok. Aku berdoa kok, aku berikan hatiku untuk Tuhan kok. Buktinya aku sambil nyanyi-nyanyi, sambil mendengar lagu rohani. Gak bisa. Kita harus berikan ruang dan waktu khusus untuk Tuhan. Supaya api itu tetap menyala. Ya, jadi api Pentakosta itu biarlah terus menyala sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya di bulan Pentakosta ini. Caranya bagaimana? Kita selalu berikan hati kita. Kita selalu dengarkan firman Tuhan dan selalu memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan. Sehingga roh itu tidak padam. Karena jikalau udah padam, ya akan banyak alasan untuk tidak beribadah. Akan banyak kritikan yang keluar dari kita. Akan banyak ngomong yang tidak benar. Banyak ngomong bukan banyak tindakan. Gitu orang yang sudah mulai padam ya. Bahkan karunia itu bisa diambil dari kita kalau padam. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita nyalakan terus api itu dalam kehidupan kita supaya terus berkobar hati kita walaupun banyak tantangan dan cobaan, tetap kita menyala-nyala mengasihi Tuhan. Nah, orang yang tidak mengandalkan Roh Kudus itu, orang yang tidak penuh Roh Kudus itu lebih condong kepada akalnya, lebih condong kepada kekuatannya untuk melakukan sesuatu, untuk merencanakan sesuatu. Dia mengandalkan logikanya, akal bunyi, aku mampu, aku begini, kulakukan ini, kulakukan itu. Ya,
secara dunia, secara logika mungkin masuk akal. Tetapi bagi Tuhan mungkin tidak. Ya, tetapi bagi orang yang penuh Roh Kudus itu, dia tidak mengandalkan akalnya, tetapi mengandalkan Roh Kudus. Karena apa? Karena akal kita ini terbatas. Dan Roh Kudus itu melampaui akal kita. Roh Kudus itu melampaui kekuatan kita. Sehingga mungkin secara dunia mustahil. Mungkin secara dunia itu sulit. Tetapi jika Roh Kudus yang bersama kita, iya akan bisa kita lalui, akan bisa kita lakukan. Jadi tetap kobarkan api Roh Kudus di hati kita. Jangan biarkan padam karena api itu bisa padam. Buka terus hati untuk Tuhan dan berikan selalu ruang dan waktu untuk Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu melakukan perkara-perkara besar di hidup kita dan hidup kita berdampak bagi orang. Hidup kita pun lebih fokus lagi dan lebih fokus lagi untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah api Roh Kudus terus menyala di hati kami, di hidup kami yang membakar jiwa kami, membakar roh kami, semangat kami untuk terus menyala-nyala, mengasihi Engkau, menyala-nyala memberitakan firman-Mu, menyala-nyala untuk melayani jiwa-jiwa yang belum terselamatkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bukan dengan kuat dan hebat kami, namun oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menopang kami, Roh-Mu yang mengurapi kami senantiasa. Kami tahu Roh Kudus selalu bersama kami, orang yang percaya akan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, tinggallah firman-Mu di hidup kami dan berbuah. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan-Mu di setiap desahan nafas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur buat hari ini kita masih tetap di dalam tema kita The Fire of Pentecost. Sebelum kita lanjutkan pemberitaan firman, kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Engkau selalu menyertai hidup kami, Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sampai saat ini. Kami juga sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami terus duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Sehingga Tuhan kami percaya, kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, memberikan kami pengertian akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih ada dalam tema yang sama, yaitu The Fire of Pentecost. Dan saya percaya kita semua sudah banyak diberkati dengan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana seseorang itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana seorang Kristen itu memang harus memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Karena Roh Kudus itulah yang akan menuntun, memimpin, mengilhamkan, ya, yang akan menginsapkan, bahkan yang mengajar kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, pada siang hari ini sesuai dengan tema kita, saya akan berikan juga tema pada kita semua, yaitu tentang praying in the Spirit, yaitu berdoa dalam roh.
Bapak Ibu, berdoa dalam Roh Kudus adalah ungkapan yang sering digunakan dalam konteks kehidupan rohani Kristen, khususnya di dalam pelayanan GBI atau Pentakosta, ya Bapak Ibu. Nah, berdoa dalam Roh Kudus berkaitan erat dengan hubungan pribadi, ya. Hubungan pribadi artinya intimacy, ya, orang percaya dengan Allah melalui pimpinan Roh Kudus, ya. Dan apalagi dikatakan saudara, bahwasanya berdoa dalam Roh Kudus adalah sebuah bentuk doa yang intim atau kreatif dan penuh kuasa. Kita melihat salah satu tokoh di dalam firman Tuhan, bagaimana seorang rasul yang sangat memiliki hubungan intim, bahkan setiap saat, setiap waktu hidupnya selalu melekat, hidupnya selalu berkomunikasi, bahkan dikatakan menyatu dengan Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Nah, kita melihat bagaimana Rasul Paulus karena besarnya kuasa yang ada dalam dirinya, karena keintimannya dengan Tuhan Bapak Ibu, karena perpaduan rohnya dengan Tuhan itu yang senantiasa selalu menyatu setiap hari. Kita melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahwasannya saudaraku, lewat sapu tangannya saja banyak orang-orang disembuhkan, ya. Banyak orang-orang yang mengalami mujizat saudara. Karena kita lihat saudara, ya, bahkan bukan hanya Paulus. Pada saat itu begitu banyak orang yang membutuhkan kesembuhan. Begitu banyak orang yang ingin menerima lawatan Tuhan saudara. Sehingga lewat Petrus, ya, yang penuh kuasa. Seorang Petrus yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kena bayang-bayangnya saja orang banyak disembuhkan. Nah, inilah dampak saudara seseorang itu yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tentunya kuasa yang Allah miliki itu juga ada dalam dirinya. Sehingga lewat hidupnya banyak terjadi lawatan Tuhan. Bahkan lewat bayangannya dikatakan Bapak Ibu, orang-orang lain bisa mengalami mujizat. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan seorang hamba Tuhan, ya saudara. Bapak itu sudah almarhum. Nah, dia juga merupakan sosok pribadi yang siang malam selalu berlutut di hadapan Tuhan. Dia tidak memiliki sekolah tinggi, tetapi dia boleh dikatakan seorang hamba Tuhan yang lahir dari secara alami. Bisa dikatakan dia itu seorang pribadi yang hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam pelayanannya. Kalau kita lihat saudara, jam doanya itu saudara tidak bisa dibatasi. Apakah itu siang ataupun malam saudara. Sehingga dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena keintimannya dengan Tuhan. Karena keintimannya dengan Roh Kudus. Sehingga hari-hari setiap napas dalam hidupnya itu bisa dikatakan memiliki kuasa Bapak Ibu. Sehingga suatu hari ada seorang keluarga dari Jakarta. Anaknya ini sudah divonis dokter. Umurnya tinggal 3 bulan lagi Bapak Ibu, ya. Sehingga dia sudah putus asa. Orang tuanya sudah mulai tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi ketika keluarganya itu mendengar kabar ada satu orang hamba Tuhan di Medan Bapak Ibu, ya. Seorang bapak ini saudara yang memiliki kedekatan hubungan yang spesial dengan Tuhan, ya saudara. Dia datang ke Medan, dia minta doa kepada bapak tersebut, ya saudaraku. Apa yang dilakukan oleh bapak ini saudara? Dia mengambil sapu tangannya saudara. Artinya bukan kita mengandalkan sapu tangan, tetapi kita lihat mengapa hal itu bisa terjadi saudara. Bapak tersebut, ya hamba Tuhan ini berdoa buat sapu tangan ini saudara. Dan keluarga yang mengalami sakit penyakit ini membawa sapu tangan itu ke Jakarta saudara. Apa yang terjadi, ya saudaraku? Sapu tangan hamba Tuhan ini tadi ditempelkan kepada bagian yang sakit. Anaknya itu mengalami kanker. Mujizat Tuhan terjadi saudaraku yang terkasih. Anaknya tersebut disembuhkan dan dampaknya saudara, anak ini menyerahkan hidupnya dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, alangkah dahsyatnya saudara, ya. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kuasa yang ada pada Tuhan itu juga ada dalam dirinya. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, apa yang pernah Yesus lakukan, kita juga bisa bahkan lebih dari apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Itu bisa kita lakukan ketika kita melekat, ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi berdoa dalam roh adalah panggilan bagi setiap orang percaya, ya. Bukan hanya untuk pemimpin rohani atau pendeta atau hamba Tuhan, tetapi kepada setiap orang percaya. Nah, kenapa kita setiap orang percaya itu perlu mengalami baptisan Roh Kudus saudara? Ya, karena dengan berbahasa roh, kita itu membangun diri kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa?
Karena ketika kita berbahasa roh, maka roh Allah dan roh kita itu menyatu. Ya, sefrekuensi, menyatu saudaraku. Sehingga apa yang terjadi, roh kita itu akan dikuatkan, diteguhkan. Bahkan iman kita juga akan ditambahkan. Seperti dalam Yudas 1 ayat 20. Firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, berdoa dalam Roh Kudus akan membangun diri kita sendiri. Berdoa dalam Roh Kudus juga dapat membangun iman kita. Berarti bukan hanya diri kita sendiri yang dibangun, tetapi juga iman kita juga dibangun. Dibangun di dalam iman yang suci dan murni Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita kadang-kadang bisa merasakan suatu titik jenuh, ya, lelah dalam hidup kita Bapak Ibu, ya. Mungkin karena adanya banyak pergumulan, ada masalah atau banyak hal-hal yang membuat kita kadang itu merasa mungkin dikatakan kering gitu Bapak Ibu, ya. Mari kita bangun diri kita, mulai kita berbahasa roh saudara, ya. Mulai kita bangun diri kita di dalam berdoa, di dalam berbahasa roh. Sehingga saudara ketika kita mulai paksa, kita aktifkan diri kita berdoa dalam bahasa roh. Kita aktifkan roh kita saudaraku. Maka saya percaya api cinta kita kepada Tuhan akan dibangkitkan kembali. Amin. Nah, di dalam Roma 8 ayat 26-27 firman Tuhan berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi berdoa dalam Roh Kudus bukan sekedar mengucapkan kata-kata rohani atau bahasa roh. Tetapi saudara, ketika kita berdoa di dalam roh, dalam kelemahan kita, Roh Kudus itulah yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan keinginan kita pribadi. Artinya saudara, saking besarnya tekanan, saking banyaknya keluhan-keluhan, mungkin dengan kata-kata secara akal budi kita tidak mampu berdoa saudara. Tetapi saudara, roh itulah yang menolong kita. Roh itulah yang memampukan kita saudaraku. Untuk boleh menyampaikan segala kerinduan kita. Yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak pribadi kita. Sehingga apa yang terjadi di dalam roh saudara yang kasih. Dalam kepekaan kita terhadap hadirat Tuhan dan Roh Kudus, kita akan bisa berdoa saudaraku. Kita akan bisa mengerti saudara yang terkasih. Apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan untuk pribadi, bukan untuk memuaskan hasrat kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan, ya. Dan juga ketika kita berdoa, saudara yang kasih dipimpin roh, artinya itu menyerahkan kehendak kita kepada pimpinan Tuhan, ya. Kalau ada dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, bukan kehendak kita. Nah, inilah contoh doa yang dipimpin dengan Roh Kudus saudara. Artinya setiap hasil doa kita itu bukan untuk kepentingan semata-mata, bukan untuk kepuasan pribadi kita semata-mata, tetapi tujuan doa kita itu saudara adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengalir dari kedalaman hubungan yang intim dengan Allah, bukan dari rutinitas atau formalitas. Artinya ketika kita berdoa dalam roh, itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, itulah yang Tuhan inginkan saudara. Nah, mengapa kita berdoa dalam Roh Kudus? Karena berdoa dalam Roh Kudus itu bisa membawa kebangunan rohani. Nah, ketika saya berbicara tentang kebangunan rohani saudara, seringkali kita langsung dibawa dalam pikiran itu berbicara tentang KKR, kesembuhan, nah banyak hal saudara. Tetapi saudara kasih, yang saya maksudkan di sini bukan berbicara tentang dihadiri oleh banyak orang, ya. Terjadi mujizat di mana-mana, bukan Bapak Ibu. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita berdoa dalam bahasa roh saudara, spirit, ya. Pray in the spirit, ya saudara kasih, berdoa dalam bahasa roh. Itu saudara kasih, kita berbicara tentang kebangunan rohani secara pribadi, ya. Kita bangun kerohanian kita secara pribadi, di mana saudara kasih orang akan mengalami transformasi pribadi lewat kehidupan kita. Ketika kita mengalami kebangunan rohani saudara kasih secara pribadi, saudara, maka akan kita mengalami pengalaman-pengalaman pembaruan rohani secara pribadi, ya.
Di mana setiap orang yang mengalami kebangunan rohani, saudara, maka dia akan mengalami kebangkitan iman. Dia akan mengalami pemulihan, ya. Dia akan mengalami kasih yang mula-mula. Bahkan perjumpaan yang lebih dalam dengan Roh Kudus, saudara yang kasih. Ya, artinya orang yang mengalami kebangunan rohani secara pribadi, saudara, artinya itu dia bukan hanya berdoa secara emosi sesaat, ya, sehingga kita bisa melihat, saudara yang kasih. Saya tidak menghakimi. Banyak sekali mungkin ada ya saudara, kita pernah melihat hamba-hamba Tuhan ya, dia berdoa berbahasa roh di altar ini ya. Dia berdoa dengan emosional, saudara kasih. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Tetapi hasil dari doa kita itu, ada orang yang mengalami dampaknya. Ada orang-orang yang mengalami pemulihan, saudara. Bukan hanya emosi sesaat. Sehingga saudara tidak menjadi heran kalau banyak kita lihat di akhir-akhir ini, saudara. Ya, kalau berdoa dia dalam bahasa rohku, doanya yang paling kencang, bahasa rohnya yang paling kencang. Tetapi saudara, di luar, di lapangan, saudara yang kasih, bahasanya juga yang paling kencang untuk mengutuki, menegatifkan, ya, merendahkan, menyakiti, melukai orang-orang yang di sekitarnya. Nah, bukan seperti itu. Tetapi orang yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara yang kasih, maka hidupnya akan mengalami pemulihan. Kasihnya kepada Allah dipulihkan, saudara. Amin. Lewat kehidupannya orang juga boleh merasakan kasih Allah. Lewat kehidupannya sehari-hari itu menjadi berkat, saudaraku. Amin. Nah, kita melihat ciri-ciri kebangunan rohani. Seseorang yang mengalami kebangunan rohani secara pribadi dalam hidupnya, yang pertama itu kerinduan mendalam bersekutu dengan Tuhan. Dia akan selalu rindu, selalu haus bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu merasa kurang, ya Tuhan. Ketika dia berdoa dalam hadirat Tuhan, 1 jam itu dia rasa hanya 1 menit. Ada rasa haus dan lapar di dalam dirinya yang selalu ingin berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua itu orang yang memiliki kebangunan rohani secara pribadi, dia membenci dosa. Dosa apa itu? Kecil atau besar? Dia nggak suka lagi. Dia nggak lagi mau berkompromi dengan dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang memiliki kebangunan rohani adalah orang yang memiliki doa yang intim dan mendalam. Dia selalu rindu bersekutu, dia selalu rindu bercakap-cakap dengan Tuhan, saudara. Dimanapun itu, apapun yang dia kerjakan. Ketika dia mungkin bekerja, ketika dia mungkin menyetir mobil, ketika mungkin dia ada di lapangan atau memasak seperti ibu-ibu, ya saudara. Dia selalu rindu bercakap-cakap intim dengan Tuhan, saudara. Ya, terkadang Bapak Ibu ya, pengalaman saya ya, bisa saya suatu saat, kadang saya sedang masak gitu saudara. Kadang-kadang ada memang gerakan berdoa. Nah, orang-orang yang selalu memiliki kebangunan rohani, orang yang memiliki kebangunan rohani dalam pribadinya, saudara, memang kerinduannya itu bukan karena dipaksa, tetapi ada dorongan, ada kerinduan yang mendalam, yang lahir dalam hatinya, saudara, yang menuntun dia untuk berdoa. Amin. Nah, yang selanjutnya, orang yang memiliki kebangunan rohani itu adalah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan atau kebenaran. Dia selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu rindu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Bukan dengan hal-hal yang duniawi. Bahkan lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, bukan lagu-lagu dunia. Saudara. Ya. Tetapi kita lihat kenyataannya bukan seperti itu. Kalau hari Minggu dia melayani luar biasa ya saudara. Mungkin itu membawa puji-pujian atau berkhotbah luar biasa. Tetapi ketika mulai hari Senin sampai Sabtu, lagunya juga aku masih seperti yang dulu. Haleluya Bapak Ibu. Nah itu dicurigakan, tanda tanya besar dikatakan. Tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, itu kita bisa lihat dari actionnya saudara. Ya. Yang selanjutnya memiliki ketaatan yang radikal. Apapun yang terjadi tidak bisa membuat dia jauh dari kasih Tuhan. Situasi tidak menjauhkan dia dari pertemuan-pertemuan ibadah. Segala kondisi tidak menghalangi dia untuk bisa melayani Tuhan, saudaraku. Kecuali ada pengecualian yang tidak bisa dihindarkan sama sekali. Nah, inilah orang yang mengalami kebangunan rohani secara pribadi, saudara. Dia taat, saudara. Dia taat bukan karena apa. Tetapi dia taat karena memang rasa haus dan rindunya kepada Tuhan itu ada dalam pribadinya. Bukan karena dipaksa. Jadi orang yang selalu haus, orang yang taat itu saudaraku, dia akan melakukan apapun dengan sukacita. Bukan dengan bersungut-sungut.
Dijadwal atau tidak dijadwal, dia tetap datang. Tetapi yang menjadi kenyataan, yang terjadi di lapangan, kalau tidak dijadwal tidak datang. Atau sudah dijadwal pun banyak alasan. Nah, itu perlu kita koreksi. Apakah seseorang itu dipimpin Roh Kudus atau roh yang lain? Karena dalam diri manusia ini banyak rohnya saudara ya. Banyak suaranya, suara hati kah? Suara Tuhan kah? Atau suara yang lain? Nah, kita bisa lihat dari action seseorang. Nah, orang yang memiliki keburukan rohani, imannya penuh kuasa. Ya, ketika dia berbicara, ketika dia berdoa, dia berdoa dengan iman, imannya itu memiliki kuasa. Amin. Nah, jadi setelah dia mengalami kebangunan rohani, saudara secara pribadi, apa hasilnya? Hasil dari kebangunan rohani pribadi itu, ya, yang pertama, orang yang memiliki kebangunan rohani itu, hatinya itu lembut dan siap jika ditegur. Nah, jadi artinya hatinya itu sudah seperti Pak Gembala bilang, sudah punya anti gores. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, tidak gampang terluka, saudara. Tidak gampang kecewa, saudaraku. Nah, inilah hasil dari seseorang itu yang memiliki kebangunan rohani secara pribadi. Yang kedua, kasih mula-mula yang menyala kembali. Nah, ketika seorang itu mungkin mulai melempem, ya, mulai jatuh atau jauh dari Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami kebangunan rohani, saudara, tetap di slide yang tadi. Nah, maka seseorang itu akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana dia awalnya ditangkap Tuhan, saudara. Yang dulunya dia selalu rindu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu akan kembali. Nah, saudara, ada satu yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Karena suatu saat pernah saya melayani seseorang, dia katakan, "Bu, cemana ya supaya saya itu semakin berapi lagi kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan?" Dikatakan Bapak Ibu. Tuhan kasih hikmat sama saya. Satu yang kamu lakukan, ingat kebaikan Tuhan. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan Bapak Ibu, saya percaya 1 menit pun tidak akan bisa kita mau undur dari Tuhan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan itu apa? Pertolongan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah disembuhkan Bapak Ibu. Mustahil seseorang itu bisa undur dari Tuhan. Nah, inilah syarat satu. Salah satu syaratnya bagaimana bisa kita kembali kepada kasih mula-mula. Saudaraku. Nah, yang ketiga, gairah melayani dan memberitakan Injil. Kita akan selalu sukacita untuk melayani, saudara. Dan memberitakan Injil, bersaksi. Ya, jadi ketika dipercayakan pelayanan kepada kita, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak buang badan Bapak Ibu. Tetapi selalu ada gairah. Ya, saudara, kalau saudara lihat kami suami istri beserta dengan anak, saudara ya. Dalam 1 minggu itu, saudaraku, mungkin Selasa, mungkin kami kadang ada menara jaga hari Kamis, Sabtu Minggu itu lama di gereja. Bahkan di FC, saudara yang kasih. Ya, ada orang berkata, "Hayo semuanya kalian borong." Saudara yang terkasih, ketika kita ada gairah saudara, apapun kata orang, kita tidak bisa dipengaruhi. Amin. Gairah seorang itu, passion kita itu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi atau musim atau perkataan apapun negatif apapun saudara. Ya, seperti ada pepatah, ya. Apa dikatakan? Anjing menggonggong, kapilah jalan terus. Nah, jadi kita itu seorang kasih gairah melayani itu bukan karena dibuat-buat. Memang itu dari dalam, dorongan dari dalam. Saudara. Justru kadang-kadang anak-anak katakan, "Mah, kapan kita liburan?" Saudaraku, mungkin karena kita sudah hidup lama dalam pelayanan. Kadang di pelayanan inilah kita rasakan itulah hiburan kita, liburan kita. Amin. Nah, yang selanjutnya orang yang memiliki kebenaran rohani hasilnya sukacita dan damai yang melimpah. Nah, seseorang itu yang memiliki kebangunan rohani, dia akan selalu memiliki sukacita. Lihat kiri kanannya, ada sukacita, haleluya. Ya, selalu ada sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Artinya sukacitanya itu dari dalam meluap keluar, bukan dari luar meluap ke dalam. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh musim, karena itu lahir dari dalam hati kita. Karena kita itu melekat dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan selalu damai yang melimpah dalam hidup kita. Nah, selanjutnya disiplin rohani yang konsisten. Ya,
Orang yang memiliki kebangunan rohani itu dia akan selalu memiliki kedisiplinan rohani yang konsisten, bukan kadang-kadang, ya. Bukan seperti Kristen tomat, hari Minggu tobat, hari Senin sampai Sabtu kumat, saudaraku. Haleluya. Nah, inilah Kristen tomat dikatakan. Atau Kristen kapal selam, kadang timbul, kadang tenggelam. Tetapi orang yang memiliki kebangunan rohani di dalam pribadinya, maka dia akan konsisten. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali setia tetap setia. Walau badai apapun yang menghantam di sekitarnya, dia tidak bisa digoyahkan. Karena dia konsisten, saudaraku. Yang selanjutnya bertumbuh dalam kekudusan dan buah roh. Nah, jadi bertumbuh dalam kekudusan, dia nggak mau lagi dengan hal-hal yang bersifat keduniawian, ya. Kita lihat seperti dalam firman Tuhan, ya, contohnya Daniel, ya, ketika raja menyediakan makanan yang sangat enak-enak, ya, mungkin itu secara pribadi kalau kita lihat tatapan mata itu sangat menggiurkan, saling menarik mata, ya, sangat enak, ya, sangat lezat. Tetapi saudara, dia menjaga hidupnya dalam kekudusan. Karena dia tahu makanan itu enggak lagi kudus, dia enggak mau menyentuh, apalagi memakannya, saudara. Dan juga menghasilkan buah roh. Kalau dulunya kita sering mungkin berpikir negatif, sering mengeluarkan kata-kata yang melemahkan, sering kita mengadu domba, sering kita mengeluarkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita sudah mengalami kebangunan rohani, hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka yang keluar dari hati kita, dari mulut kita adalah hal-hal yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyembuhkan. Ketika orang lemah, kita berbicara saja, mereka belum berobat ke dokter, mereka disembuhkan. Amin. Itulah orang-orang yang mengalami kebangunan rohani. Perkataannya itu perkataan yang menyembuhkan, Bapak Ibu. Nah, inilah ada buah yang dihasilkan, bukan hanya sekedar kata. Nah, yang kedua, berdoa dalam bahasa roh menjadikan doa kita menjadi efektif. Nah, contoh doa yang efektif itu adalah doa orang benar, ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita lihat doa yang efektif itu, salah satu contoh ada dalam firman Tuhan adalah Elia. Kalau kita bilang Elia ini berdoa sangat unik atau aneh dikatakan, saudara. Kenapa saya katakan aneh? Nah, jangankan 3 tahun setengah. 1 minggu aja nggak hujan di kampung kita. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Makan akan mengalami kekeringan. Para petani akan mengeluh. Akan mengalami kesulitan, saudara. Kita juga akan mengalami kekurangan air. Dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, saudara. Tetapi inilah salah satu doa yang efektif. Di mana, saudara, Tuhan menjawab doanya, saudara. Ya, ketika Elia memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya berkenan kepada Tuhan, saudara. Ketika dia berdoa, saudara, dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Tuhan benar-benar melakukan perkara yang ajaib bagi dia, saudara. Sehingga apa yang dimintanya saat itu, saudara, supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun, maka hal itu dijawab oleh Tuhan. Ya, amin. Bagaimana dengan kita? Elia ini kalau saudara baca adalah manusia biasa. Seperti saudara dengan saya. Tetapi ketika dia bersungguh berdoa. Doa yang efektif. Doa yang dengan segenap hatinya, saudara. Bukan bertele-tele. Tuhan mendengar bahkan menjawab doanya. Pada saat ini, Bapak Ibu. Apa yang engkau inginkan? Apa yang menjadi doamu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Berdoa dengan secara efektif. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau Elia pun Tuhan dengar doanya, saudara, manusia biasa seperti saudara dan saya percaya, saudara, ketika saudara mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, doa secara efektif, maka apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi doa-doa sampai saat ini, saudara, saya percaya kalau Elia pun Tuhan jawab doanya, saudara juga Tuhan pasti jawab. Amin. Nah, jadi doa orang benar, orangnya juga harus benar. Dan tujuannya juga harus benar. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, saudara. Maka hal itu akan terjadi, ya saudaraku. Jadi gak salah kita berdoa untuk mungkin hal-hal yang mencukupkan keperluan kita, ya. Kita mungkin berdoa buat satu hal
ya saudaraku, mungkin untuk usaha kita, mungkin untuk hal yang lain, gak salah saudara. Asal tujuannya itu tujuan yang benar. Ya, saya pernah berdoa saudaraku, ketika itu kita masih memiliki sepeda motor ya saudaraku. Kami sudah 4 ya boncengan di kereta itu. Saya katakan, Tuhan, aku percaya ketika Tuhan memberikan satu kendaraan kepada kami, maka kami akan pakai kendaraan itu untuk boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu tujuan kita untuk apa. Apakah untuk pamer, untuk kesombongan, untuk supaya dilihat orang mewah? Tuhanlah yang menyelidiki hati saudara dan saya. Ketika tujuan doa kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa saudara, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Amin. Apa yang menjadi tujuan doamu pada saat siang hari ini? Ketika engkau berdoa untuk kesembuhan, ketika engkau sembuh, untuk apa hidupmu? Maka saudara yang kasih, Tuhan akan dengar. Ketika kau sembuh, engkau akan menjadi saksi bagi orang-orang yang sakit. Tuhan akan sembuhkan penyakitmu. Amin. Nah, yang kedua itu penuh kuasa ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kata kuasa dalam ayat ini sering juga disebut sebagai dunamos atau dinamit. Ya, jadi yang punya power ya, power saudara ya. Ini berbicara tentang ledakan doa yang penuh kuasa sehingga doa kita itu menjadi doa yang penuh otoritas Allah. Ya, jadi bukan asal doa-doa biasa. Tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka doa kita itu penuh kuasa, penuh power. Merupakan suatu ledakan, merupakan suatu dinamit saudara yang kasih. Nah, banyak hal yang bisa kita katakan saudara ya. Jadi doa kita itu bukan doa yang biasa-biasa. Tetapi ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja lewat doa kita, maka akan terjadi perkara-perkara yang besar saudara. Amin. Jadi doa yang berkuasa adalah doa yang mendeklarasikan kemenangan sesuai dengan firman Tuhan. Yang berkata, jika engkau berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, maka akan terjadi. Amin. Ini firman Tuhan berkata saudara. Jadi bahwa kita juga harus percaya itu terjadi. Kita harus percaya kita sudah menerimanya. Maka itu akan terjadi saudara. Jadi doa yang berkuasa bukan hanya sekedar doa yatim piatu atau doa pengemis. Tuhan tolonglah aku. Tuhan sembuhkanlah sakitku. Tuhan tolonglah suamiku. Enggak salah saudara. Tetapi dikatakan kita itu sudah diberi kuasa saudara. Ya. Jadi orang yang memiliki kuasa itu saudaraku, tentu doanya itu adalah seperti doa seorang anak yang memiliki otoritas Bapa dalam dirinya. Ya. Jadi artinya kita berdoa itu kita percaya bahwa saya dalam diri kita itu sudah ada kuasa Allah. Dan kita percaya apa yang kita doakan itu kita menerimanya dan Allah bekerja lewat doa kita itu. Sehingga itu terjadi, maka hal itu terjadi. Dalam Lukas 24 ayat 49 firman Tuhan berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 1 Yohanes 4:4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah di sini firman Tuhan katakan kita sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Bukan dari tempat yang rendah. Tapi kita sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi saudaraku, doa kita berbeda. Doa kita tentunya tidaklah seperti doa pengemis saudara. Karena kita tahu roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Inilah alasan saudara. Ya, mengapa kita harus berdoa lebih efektif. Karena saudara yang kasih kita berdoa dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, kita bisa berkata kepada penyakit ini, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh. Maka sakit penyakit itu akan sembuh saudara. Ya, karena bukan dengan kuasa kita, tapi dari kuasa Allah dari tempat maha tinggi yang sudah ada dalam diri kita. Demikian juga saudara, bukan hanya kepada sakit penyakit saudara, bahkan kepada masalah, bahkan kepada keuangan kita, kepada usaha kita, kepada keluarga kita. Apa yang kita alami saat ini saudara?
Mungkin saat ini usaha kita dalam masa-masa krisis. Bisa kita katakan, di dalam nama Yesus usahaku pasti diberkati Tuhan. Dengan kuasa Allah, dengan kuasa otoritas Allah yang ada dalam diriku, aku berkata, aku diberkati. Keluarga aku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, suamiku bertobat, anakku diberkati. Amin Bapak Ibu. Itulah dua orang yang memiliki kuasa, saudaraku. Jadi kita tidak lagi mengemis-mengemis. Seseorang pernah datang kepada saya katakan, Bu, aku sudah capek berdoa kepada suamiku. Saya katakan, tolonglah ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Saudaraku, kita gimana ya saudara? Kita tidak bisa suruh Tuhan untuk begitu seperti itu. Tetapi Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Maka kita memiliki kuasa untuk berkata-kata kepada apa yang ingin kita doakan saudara. Ya, pada saat ini Bapak Ibu, apa yang engkau ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Engkau sudah diberikan kuasa saudara. Perkatakan itu. Amin. Perkataan. Maka itu akan terjadi. Haleluya. Yang ketiga saudara. Doa kita efektif karena sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak pribadi kita. Dalam Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah saudara, terkadang kita tidak tahu. Kita berdoa, oh ya ralama shikaralaba ya ralaba shande. Mungkin kita sambil menangis ya. Kita berdoa dalam bahasa roh saudara. Nah, itu adalah salah satu doa yang efektif. Karena di dalam roh, saudara firman Tuhan katakan tadi. Ketika kita berdoa dalam roh, roh Allah dengan roh kita itu menyatu. Sehingga akan terjadi perkara-perkara yang dahsyat lewat doa-doa kita. Amin. Akan terjadi kegerakan Allah yang luar biasa lewat doa-doa kita. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Ya saudara, untuk itu. Bukan hanya di rumah saudara kasih. Jadi minggu yang lalu kami ada meeting dengan saya dengan semua departemen doa saudara. Saya katakan ya, kalau kita tidak bangun roh kita, bagaimana kita bisa mengisi roh kita? Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan kuasa Allah? Contohnya kita hadir di dalam ibadah. Ya saudara, memang kita bisa berdoa di rumah. Tetapi saudara kasih, firman Tuhan berkata ayat yang lain, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Dalam ibadah inilah kita bisa dikuatkan. Ada saatnya kita lemah saudara. Bahkan berdoa pun kita tidak lagi tahu apa yang harus kita katakan. Tetapi ketika kita datang beribadah, kita berdoa bersama-sama. Kita menerima corporate anointing, pengurapan bersama saudaraku. Ya, sehingga roh kita akan dibangkitkan kembali. Kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan kuasa Allah, kalau kita tidak cas hidup kita saudara. Ya, saya katakan, apa yang kita impartasikan? Roh apa saudara? Roh apa yang ada di diri kita? Kalau kita mulai menjauhkan diri dari persekutuan, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya tekankan kepada semua departemen doa pada saat ini saudara kasih. Ya, ada pengecualian. Kecuali dia bekerja sama sekali gak bisa hadir. Tapi itu wajib harus hadir. Nah saudaraku, perlu kita koreksi. Karena saudara yang kasih, pada di akhir-akhir saat ini, di zaman-zaman akhir ini saudara kasih, banyak sekali roh-roh yang menyelinap, dikatakan saudara kasih. Bahkan yang akan menghancurkan yang pertama itu adalah rumah Allah, yaitu saudara dan saya. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Untuk itu saudara kasih, mari kita bangun diri kita. Kita bangun roh kita saudara kasih. Kita berdoa dalam bahasa roh. Kita bangun roh kita kepada Tuhan. Sehingga ketika roh Allah menyatu dengan roh kita, maka kita akan terus kuat saudaraku. Amin. Jadi salah satu kunci doa yang efektif adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu saudara apa? Supaya kita tetap kuat, supaya lewat hidup kita banyak orang-orang yang diselamatkan. Kehendak Allah itu apa saudara kasih? Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan saudaraku. Ya, seperti saya katakan tadi, kita tidak salah berdoa untuk suatu pergumulan, tidak salah. Tetapi tujuan doa kita itu ingat bukan untuk memuaskan nafsu kita.
bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika saudara berdoa untuk berkat, untuk apa berkat itu saudara pergunakan? Apakah untuk mendukung pelayanan? Apakah untuk saudara kita bisa healing? Tidak salah. Tidak salah saudara. Tetapi motivasi kita yang pertama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua saudara. Ya, saya percaya ketika kita berdoa di dalam roh, kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Baik untuk pelayanan, untuk rumah tangga kita, untuk usaha kita, untuk anak-anak kita, untuk apapun itu saudara yang kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bangun roh kita dalam Tuhan. Kita berdoa dalam bahasa roh saudara yang kasih. Kita berdoa saat ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara saat ini. Katakan kepada Tuhan, kita bangun diri kita. Kita aktifkan roh kita saudara kasih. Kita aktifkan roh kudus yang ada dalam diri kita untuk berbicara. Kita berbicara dalam roh. Kita bangun hidup kita saudara. Kalau selama ini terlalu banyak air mata. Kita terlalu banyak kata-kata. Mungkin itu kata-kata yang bertele-tele saudara. Tetapi pada siang hari ini saya rindu saudaraku. Agar kita berdoa di dalam roh. Menyampaikan segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya percaya. Ketika kita menyatu dengan Allah, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang dahsyat terjadi. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang belum pernah kita dengar, maka itu akan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa saudara. Oh ya ralaba sikira laba ya ralaba shandarama. Ora laba sikara laba hadara laba sikara laba ya ralaba shandara bahanda. Ora kata kara laba sikiri ya ralaba ya ralaba shandara laba 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 laba. Ya ralaba sikara laba baba 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 shandara laba. Apa yang Tuhan ingin dikerjakan dalam hidupmu saudara? Apa yang engkau inginkan Tuhan lakukan dalam hidupmu? Apa yang menjadi pergumulanmu saudara? Apa yang menjadi doa-doamu pada saat siang hari ini? Mari berdoa di dalam roh. Sampaikan segala isi hatimu. Sampaikan segala kerinduanmu kepada Dia. Mari berdoa di dalam roh saudara. Oh ya ralaba sikara laba shandara laba baba bara 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 sikara laba ya ralaba. Oh ya ralaba shandara laba baba baba ikiri ya ralaba baba baba bara shandara laba bara bara. Syukri andara laba ya ralaba sikara ikiri ya ralaba baba kami berdoa saat ini Tuhan bagi semua umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami perkatakan dengan kuasa otoritas Allah, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga demi keluarga Tuhan yang mengalami mungkin goncangan, yang mengalami masalah saat ini, mungkin masalah rumah tangga, mungkin suami atau istri dan anak-anak, mungkin keuangan, mungkin usaha. Di dalam nama Yesus ini terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Ya Rabba Santa Karabasika Ralaba Baba 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 Oriandara Laba Shandara Kata Karalaba Yaralaba Raba Raba Oraba Baba Raba Sikiri Raba Sikara Baba 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 Ikiri Ralaba Shandara Oralaba Sikiri Ralaba Shandara Laba. Oh syukuri andara laba 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 ya ralaba baba 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 sikiri ya ralaba shandara laba ya ralaba anda ya ralama sikara laba ya ralaba shandara baho ikiri ya ralaba shandara kata karaba shanda tikiri andara mahor ya ralaba sekera laba anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya saat ini Tuhan, kuasa Allah bekerja di dalam diri kami. Kuasa Allah memulihkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Rumah tangga lebih rumah tangga dipulihkan saat ini dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh Ramasikaralabayaralaba Shande. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Engkau terus ya Roh Kudus. Berkaryalah lebih lagi. Urapan-Mu Tuhan. Oh kuasa-Mu itu yang selalu kami perlu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan pada saat siang hari ini Roh-Mu sedang bekerja, melakukan Tuhan
jauh lebih besar dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Baik yang secara online Tuhan, Kau berkati semuanya. Kami akan percaya Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan kerjakan Tuhan di dalam roh Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan nyatakan Bapa di dalam doa-doa kami pada saat ini. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu digenapi dalam hidup kami Bapa. Bahwasanya Tuhan bekerja lebih besar dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh dimateraikan dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa terus menuntun hidup kami. Dan kami senantiasa terus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga Bapa, Kau dapati kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan beberapa pengumuman. Untuk ibadah doa dan puasa untuk hari Sabtu ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan PDP Daniel Sembiring dan hamba Tuhan Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Lugi bin Aziz MTH dengan tema The Fire of Pentecost. Dan untuk ibadah Sunday Service di Podomoro, saudaraku yang kasih, untuk sesi yang pertama dan kedua akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Dedi Jega. Dan untuk sesi yang ketiga pukul 16.30 akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Ben-Hur Sudietonga MTH. Dan Sunday Service untuk ibadah di Tiara, saudaraku yang kasih, untuk Minggu 22 Juni 8.30 dan 10.5 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Roseli Rembun MTH dan 10.15 oleh Bapak Pendeta Dr. Lugi bin Aziz MTH. Untuk Sunday Service di Tiara di negara, saudara GBI negara akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta M. Manulang untuk sesi 1 8.30 dan sesi 2 pukul 10.15. Dan pendaftaran KOM 100 sudah dibuka bagi Bapak Ibu yang rindu untuk belajar dan memperdalam firman Tuhan. Segera mendaftar untuk mengikuti KOM 100, dilakukan secara Zoom. Dan baptisan Islam kita akan adakan pada hari Minggu 29 Juni 2025 yang akan diadakan di kolam renang Grand Polonia pukul 14.30, dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Lugi bin Aziz MTH. Dan pembukaan gereja baru di Manhattan, saudaraku yang kasih, itu penanaman gereja, church planting, saudaraku yang kasih, GBI My Family Manhattan. Kita akan mulai untuk bulan 8, saudaraku yang kasih, mari kita dukung bersama-sama dengan memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan dengan melalui rekening OCBC atas nama Gereja Betel Indonesia. Dan mari kita terus berikan persembahan yang terbaik, saudaraku yang kasih, melalui kiris dan juga melalui amplop persembahan. Inilah pengumuman pada kita, saudaraku yang kasih, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu, Ibu Jen Riati, dan juga oleh hamba-Mu, Ibu PDP Nur Malam Surbakti. Tuhan, biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu ini yang Kau telah perlengkapi dengan perkataan-Mu sendiri, dan terus Engkau berikan hikmat dan pengurapan, biar setiap kali mereka boleh berdiri menyampaikan firman-Mu, kuasa-Mu dinyatakan, dan berkat-Mu dicurahkan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Lugi bin Aziz MTH, berikan kesehatan dan pengurapan, sehingga dalam kepemimpinan hamba-Mu, gereja GBI My Family terus bertumbuh, berkembang, dan dengan kepemimpinan hamba-Mu juga banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui gereja GBI My Family Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami
Kiranya Engkau memberkati memimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan, pemimpin pusat dan pemimpin daerah Tuhan Kau berkati semuanya. Dan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, biar mereka ambil dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, berikan kesehatan dan tambahkan terus hikmat dan pengurapan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mengangkat tangan kami untuk kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, biar damai sejahtera ada dalam lingkungan tembok-Mu dan sentosa ada dalam puri-puri-Mu. Dan biasa orang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Kami juga berdoa untuk pembangunan GBI Manhattan Tuhan. Biar Tuhan cukupkan segala biaya yang kami perlukan. Dan berikan kami hati untuk mendukung dengan memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, demikian juga untuk pembangunan GBI Podomoro, cicilan yang belum selesai. Tuhan campur tangan. Aku percaya Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya. Dan kalau sebentar kami pulang, Tuhan jaga lindungi, pagari dengan malaikat dari surga. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Saudaraku yang kasih, pulanglah, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.